Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, atau mungkin ada yang kurang baik, sakit, dan apapun keadaan situasi kita saat ini. Saya tetap ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, situasi ini adalah situasi di mana Petrus baru saja menyembuhkan seseorang yang lumpuh di bait Allah, dan setelah itu Petrus menyampaikan khotbahnya di Serambi Salomo. Petrus menyampaikan bahwa orang yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Yesus. Jadi di dalam inti dari penyampaian Petrus, inti dari penginjilan itu semua berbicara tentang Kristus. Kristus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Kristus yang mana? Di situ dia menggunakan Yesus orang Nazaret, artinya orang yang pernah hidup di Nazaret, atau orang yang mereka salibkan, orang yang bangkit, orang yang naik ke sorga. Pada situasi yang mereka semuanya sebenarnya sudah cukup tahu tentang peristiwa-peristiwa itu. Dan banyak mungkin di antara mereka juga yang terlibat di dalam penyaliban Yesus. Tapi Petrus berkata bahwa sekarang mungkin kalian tidak mengerti bahwa apa yang kalian lakukan salah. Sekaranglah kesempatan untuk kalian bertobat supaya kalian mengalami pemulihan. Karena ketika Yesus naik ke sorga, selama itulah penantian atau rencana Tuhan untuk pemulihan akan terjadi. Ada masa di mana waktu tertentu Tuhan mengakhiri segala sesuatu dipulihkan. Semua ciptaan akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu berita gembira tentunya bagi siapapun yang mendengar berita ini, bahwa apapun situasi kita, keadaan kita, jangan khawatir. Saya percaya kita semua punya banyak masalah, punya banyak problem dalam hidup kita. Bahkan mungkin masalah itu sepertinya tidak berhenti-berhenti. Bertubi-tubi kita menghadapi masalah. Masalah A kita selesaikan, ternyata muncul lagi masalah B. Bahkan terkadang masalah yang kita hadapi justru semakin meningkat. Tapi di dalam satu berita yang telah disampaikan bahwa jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Kita tidak pernah sendirian di dalam menghadapi masalah kita. Kita juga sudah mendengarkan bahwa ketika Allah memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan atau memberikan sesuatu yang membuat kita kesulitan, itu tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah yang menguatkan kita, memampukan kita menghadapi hal itu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini tidak mau mengajarkan sekedar itu. Ada satu hal yang ingin disampaikan yang lebih dalam lagi. Apa itu? Bahwa segala sesuatu itu akan berakhir, segala sesuatu itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka jangan pernah khawatir dengan situasi kita. Lalu ketika kita menyadari semua ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya memberikan beberapa hal kepada kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, hidup dalam pertobatan yang nyata, bukan penantian yang pasif. Betul, Yesus akan datang. Betul, segala sesuatu akan dipulihkan. Betul, dunia ini yang rusak ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi jangan menjadi pribadi yang pasif dalam penantian itu. Bertobatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang menjadi panggilan kita yang pertama sebagai orang yang percaya. Yang kedua, panggilan kita adalah menghargai semua yang ada di dunia ini. Menghargai hewan yang ada di dunia ini, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Dan kita harus menjaga dunia ini. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dunia ini rusak itu karena dosa manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini ikut dikutuk bersama dengan manusia. Dan ketika segala sesuatunya dipulihkan, manusia dipulihkan, maka dunia ini yang rusak karena dosa itu juga akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi berita yang sangat gembira buat kita semua. Karena itu, ayo kita hargai. Kita hargai dunia ini, kita hargai dimanapun kita berada, dan kita juga tidak memandang rendah apapun yang ada di dunia ini, pekerjaan, tubuh kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di dunia ini, kita tidak memandang rendah. Kita melihat bahwa semuanya ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tetap tenang di tengah dunia yang kacau ini. Kita harus ingat satu hal, bahwa memang selalu ada penderitaan, memang selalu ada ketidakadilan, memang selalu ada kekacauan di dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ada satu janji bahwa akan dipulihkan. Artinya begini, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di luar kendalinya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Nah, karena itu kita tidak perlu terlalu takut dengan dunia yang kacau ini. Betul, dunia akan kacau. Betul, dunia berantakan sekali. Betul. Tapi
kita harus ingat juga bahwa apapun yang terjadi di dunia ini ada dalam izin Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Yang berikutnya yang menjadi berita yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah di tengah-tengah penantian pemulihan yang akan datang nanti, ayo kita melakukan sebuah tanda-tanda yang kecil. Apa itu? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengampuni. Ketika hubungan rusak, pengampunan menjadi salah satu jalan bagaimana hubungan itu dipulihkan. Pemulihan-pemulihan kecil ini yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana kita hidup dengan adil, bagaimana kita peduli terhadap sesama. Ketika orang-orang tidak peduli dengan sesamanya, maka kita sebagai orang Kristen, ayo kita peduli kepada mereka. Mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami suatu yang sangat-sangat menyakitkan mereka butuh pemulihan. Bagaimana cara mereka dipulihkan? Mari kita menolong mereka, peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Maka kita sedang melakukan pemulihan-pemulihan kecil yang kita percaya bahwa suatu saat nanti pemulihan sejati itu Tuhan akan berikan. Dan yang terakhir yang saya bagikan kepada kita adalah berpengharapan, bukan berputus asa. Artinya ini menjadi satu pengharapan yang pasti. Jangan pernah lelah, jangan pernah kecewa dengan keadaan yang kita alami. Kenapa? Karena janji Tuhan itu pasti. Karena janji Tuhan itu pasti terjadi. Dan pemulihan itu tidak pernah Tuhan ingkari. Yesus sekarang di sorga memerintah sebagai Raja. Yesus sekarang di sorga mengendalikan segala sesuatu. Yesus sekarang di sorga melihat kita. Yesus sekarang di sorga berdoa syafaat bagi kita kepada Bapa di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesulitan kita. Maka jangan pernah berputus asa. Tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena kita semua akan dipulihkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa ternyata dunia ini akan dipulihkan. Bahkan situasi yang mungkin kami pikir semuanya akan hancur, ternyata semua akan dipulihkan. Maka karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk menikmati semua masa penantian pemulihan ini dengan pertobatan kami Bapa, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa, dengan bagaimana kami tidak putus asa di dalam kepahitan, di dalam penderitaan yang kami alami, dalam ketidakadilan dunia ini. Bahkan kami boleh mengaplikasikan pemulihan-pemulihan kecil Tuhan. Mungkin dengan pengampunan kami bisa memulihkan hubungan, mungkin dengan kepedulian terhadap orang lain kami bisa juga memulihkan mereka dari kesulitan mereka Tuhan. Tolonglah kami sebagai pribadi-pribadi yang boleh terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.